Di hadapan ratusan jemaat gereja, Abu Nawas berdiri hanya dengan satu senjata, logika sederhana dan hati yang lurus. Tapi satu pertanyaannya membuat seluruh ruangan terdiam. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu? Pertanyaan itu bukan hanya membungkam pendeta, tapi juga membuat semua orang menangis tersungkur karena kebenaran yang tak bisa ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta kisah penuh hikmah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka kisah debat penuh makna. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah lainnya. Komen pendapat kalian tentang akhir cerita ini. Share ke grup WhatsApp atau media sosial kalian biar makin banyak yang tercerahkan. Dan sholawat yuk bareng-bareng untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siang itu, matahari Baghdad seolah sedang adu keras dengan lidah para pedagang. Panasnya bukan main. Kambing-kambing sampai enggan mengembik. Dan pedagang kurma lebih memilih memijat leher sendiri daripada menawarkan dagangan. Tapi dari semua keramaian itu, ada satu kerumunan besar di tengah pasar yang bikin orang-orang lupa panas. Seorang pendeta Eropa, tinggi besar, berhidung mancung seperti ujung tombak, datang naik unta berhias salib emas di kepalanya. Bukan cuma pamer gaya, ia berdiri di atas peti kurma, angkat suara dengan nada yang lebih tinggi dari penjual obat herbal. Wahai penduduk Baghdad, aku datang membawa pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun, termasuk nabi kalian. Siapa bisa menjawab, aku beri 100 keping emas. Orang-orang melongo. Ada yang bisik-bisik, ini pendeta atau pesulap ya? Ada pula yang nyeletuk, itu salibnya berat, tapi mulutnya lebih berat lagi. Dan dari kejauhan, sosok berjubah putih, berpeci miring, sorban hijau melambai, berjalan santai sambil bawa roti pipih dan ikan asin. Abu Nawas datang. Kerumunan makin padat. Seorang anak kecil bahkan naik ke pundak kambing demi bisa lihat lebih jelas. Kambingnya pasrah. Sang pendeta mengayun-ayunkan salib seperti dirijen orkestra yang baru lepas akal. Sementara mulutnya terus nyerocos. Aku ingin tahu, sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu, wahai Muslim? Ucapannya membuat beberapa orang melongo, sebagian besar kebingungan, dan sisanya justru malah ngunyah kacang. Tapi tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara khas, pelan tapi dalam, aku yang menjawab. Semua orang menoleh. Abu Nawas berdiri dengan gaya seperti orang mau minta potongan harga kambing. Di pundaknya tergantung tas kulit robek isi perkakas tukang cukur. Jangan tanya kenapa, dia bawa semua profesi. Pendeta tertawa. Hanya badut istana yang datang? Di mana ulama kalian? Abu Nawas tersenyum dan menyahut. Kalau semua yang hebat pada diam, biar yang kocak turun tangan. Kadang yang bikin orang sadar bukan petir, tapi sendok jatuh di malam sepi. Orang-orang mulai menepuk tangan, sebagian karena kagum, sebagian karena heran kenapa Abu Nawas bawa botol kecap di kantongnya. Pendeta menunjuk Abu Nawas dengan lantang. Baiklah, katakan padaku, sebelum Yesus lahir, siapa Tuhan kalian? Abu Nawas garuk kepala, ambil roti dari saku dalam jubahnya, lalu balik tanya, sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu? Seketika itu juga pasar hening. Suara burung pun mendadak sopan. Bahkan unta pendeta seperti menahan kentut saking tegangnya. Pendeta terdiam. Matanya berkedip cepat. Ya Tuhan, katanya ragu. Tepat, sahut Abu Nawas cepat. Jadi sebelum Yesus lahir, kamu menyembah Tuhan, tanpa anak, tanpa bentuk manusia, yaitu Allah yang Esa. Tapi setelah Yesus lahir, kamu mendadak ngotot Tuhan punya anak. Berarti Tuhanmu dulunya lebih kuat, karena tak butuh bentuk fisik. Seluruh pasar meledak ketawa. Seorang nenek berteriak sambil megang pinggang. Bener juga ya, jangan-jangan dulu Tuhan single, sekarang harus ada status. Pendeta mulai panik. Keringatnya mengalir seperti selokan mampet yang tiba-tiba lancar. Ia melirik para jemaat yang ikut bersamanya dari jauh. Beberapa mulai berbisik-bisik, dan satu bapak-bapak bule bahkan tampak nelen ludah keras-keras. Abu Nawas mendekat. Wajahnya serius tapi tetap santai seperti mau pinjam cabai ke tetangga. Ia berkata, Tuhan yang sejati, tidak lahir, tidak wafat, dan tidak tergantung pada makhluk. Kalau kau bilang Yesus itu Tuhan, berarti kau percaya Tuhan bisa mati, bisa lapar, bahkan bisa dilempar batu oleh orang Yahudi. Pendeta berseru, itu pengorbanan. Abu Nawas angguk-angguk, lalu nyeletuk, kalau Tuhan bisa dilempar batu, jangan-jangan bisa kena tilang juga. Orang-orang ngakak. Seorang bocah jatuh dari pundak kambing saking ngakaknya. Seekor ayam lewat dengan gaya santai, seolah dia pun tahu siapa pemenangnya.
Abu Nawas menengadah ke langit. Ia tunjuk matahari yang bersinar terik. Lihat itu, matahari. Apakah dia butuh anak untuk bisa menyinari dunia? Semua menjawab, tidak. Abu Nawas tersenyum. Kalau ciptaan saja bisa terang tanpa anak, apalagi Allah penciptanya. Pendeta makin pucat. Ia menggenggam salibnya kuat-kuat, seperti anak kecil takut dimarahin ibu. Abu Nawas lanjut, yang butuh anak itu manusia, karena mereka akan mati. Tuhan tidak mati, maka dia tidak butuh pewaris. Seorang pemuda dari jemaat gereja tampak gemetar, bibirnya komat kamit, lalu ia menangis sambil berlutut. Tuhan, maafkan aku. Selama ini aku kira Engkau berubah-ubah. Ternyata hanya imanku yang goyah. Kerumunan pun mulai haru. Tapi Abu Nawas malah menggaruk kepala sambil nyengir. Ini debat apa dakwah ya? Kok jadi pada tobat semua? Semua orang tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Bahkan kambing pun ikut mengembik dengan suara yang terdengar seperti Allah, Allah. Pendeta mencoba bangkit. Ia batuk 3 kali. Entah karena grogi atau masuk angin debat. Tapi Yesus itu Tuhan dalam bentuk manusia, katanya terbata. Abu Nawas mencium tangannya sendiri. Bukan karena narsis, tapi karena ada sisa ikan asin dari tadi. Ia melirik pendeta dan berkata, kalau Tuhan menjelma jadi manusia, berarti Tuhan turun derajat. Kalau saya menjelma jadi tikus, saya bukan manusia lagi, tapi jadi makanan kucing. Penonton tertawa histeris. Seorang kakek sampai minta dipijat karena perutnya kram ketawa. Abu Nawas melanjutkan, dan kalau Tuhan bisa berubah bentuk, berarti bisa berubah jadi batu? Atau jadi mie instan? Pendeta berdiri terpaku. Jemaatnya mulai gelisah. Seorang nenek menyentuh dadanya. Ya Tuhan, jangan-jangan saya nyembah manusia selama ini. Abu Nawas langsung sodorkan permen jahe ke nenek itu sambil bilang, tenang, Bu. Seret ya tenggorokannya. Semua orang ngakak sampai unta yang parkir di belakang kios rempah-rempah pun ikutan ngekek. Pendeta mencoba bangkit kembali dari kekalahan logika, lalu berkata, Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Abu Nawas mengangguk cepat seperti orang mau ngiain debt collector. Bagus, jadi Tuhan kalian mati. Pendeta mengangguk pelan. Abu Nawas langsung naik ke atas bangku jualan kurma dan berseru, saudara-saudara, kalau Tuhan bisa mati, selama dia mati, siapa yang jaga langit? Siapa yang bikin matahari gak mogok kerja? Jemaat mulai melongo. Seorang anak kecil nyeletuk, berarti waktu Tuhan mati, dunia libur dong. Semua tertawa. Abu Nawas turun dari bangku dengan gaya slow motion. Tuhan tak pernah tidur, apalagi wafat. Kalau ia mati, itu bukan Tuhan, itu berarti makhluk. Dan makhluk butuh Tuhan. Seorang pria bule botak mendadak duduk di tanah, matanya berkaca-kaca. Berarti, saya selama ini nyembah makhluk dong. Lalu ia pingsan. Beneran. Untung ada pedagang minyak kayu putih lewat. Pendeta mulai hilang warna di wajahnya. Dari merah, jadi kuning, lalu pucat bagai kertas bon warteg. Ia melirik salibnya yang mulai terasa berat, seperti bawa dosa jemaat satu gereja. Abu Nawas mendekat perlahan seperti kucing nyamar jadi ustadz. Pendeta, bayangkan, jika kamu punya patung Yesus, lalu jatuh, pecah, kamu lem lagi. Apakah kamu masih menyembahnya? Pendeta menjawab pelan, ya mungkin. Abu Nawas tertawa sambil geleng-geleng. Wah, Tuhanmu bisa dilem ajaib. Pakai lem G. Apa gak bahaya kalau dilem jadi susah move on? Orang-orang tertawa. Seorang ibu-ibu histeris sampai tersedak jeruk. Seseorang ngasih air, tapi malah dikira pertunjukan sulap. Abu Nawas pun berkata serius. Tuhan yang sejati tak bisa rusak, tak bisa patah, tak bisa rapuh. Dia tak butuh disembah lewat patung, karena dia lebih dekat dari urat lehermu. Dan yang lucunya, ayam yang lewat tiba-tiba berkokok, kukuruyuk, seolah menyahut dakwah Abu Nawas. Semua makin ngakak. Tiba-tiba suasana berubah. Dari tawa, jadi sunyi. Salah satu jemaat wanita, muda, berkerudung kecil di lehernya, berdiri dengan suara parau. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia berdoa? Semua terdiam. Bahkan Abu Nawas terkejut. Ia menatap wanita itu, dan bertanya, apa kau seorang muslimah? Wanita itu menggeleng. Aku penganut gereja sejak lahir. Tapi, aku mulai ragu sejak kusaksikan kebenaran di pasar ini. Pendeta mencoba menghentikan.
"Jangan, imanmu kuatlah." Tapi wanita itu berkata, "Iman tanpa logika adalah kebutaan." Suasana berubah haru. Abu Nawas mendekat, meletakkan tangannya di dada. "Jangan kau ikuti aku. Ikutilah Allah yang Esa. Dia tak butuh anak, karena semua manusia adalah hambanya." Semua meneteskan air mata. Bahkan penjaga parkir unta pun ikut nangis. Padahal dia awalnya cuma pengen cari sandal yang hilang. Pendeta berdiri di tengah kerumunan yang kini penuh air mata dan tawa campur jadi satu. Ia bingung harus marah, nangis, atau pura-pura jadi penjual siomay. Abu Nawas menghampirinya dan berkata, "Tak apa kau kalah hari ini, tapi jangan sampai kalah dalam mencari kebenaran." Pendeta mengangguk pelan. Di belakang, kambing yang sejak tadi ikut menyaksikan debat, tiba-tiba bersin. Orang-orang tertawa lagi. Seorang pemuda berkata sambil teriak, "Kambing itu masuk Islam juga." Abu Nawas tertawa keras sambil berseru, "Siapa tahu, kambing pun lebih tahu siapa Tuhannya dibanding manusia yang keras kepala." Orang-orang tertawa terguling. Bahkan salah satu penjual semangka memberi diskon 50% saking terhiburnya. Pendeta hanya bisa tersenyum kecut, lalu berkata lirih, "Aku akan kembali, tapi untuk mencari kebenaran, bukan menang debat." Abu Nawas menepuk pundaknya. "Akhirnya kamu debat bukan untuk merasa benar, tapi untuk menjadi benar." Di saat orang-orang mengira semuanya sudah selesai, Abu Nawas malah mendongak ke langit dan berteriak, Pendeta, aku belum dikasih 100 keping emas loh." Semua orang spontan tertawa. Pendeta tercekat. Ia mengelap peluh yang membanjiri jidatnya, lalu menjawab gugup, Itu cuma tawaran buat ulama besar, bukan tukang sulap kerajaan." Abu Nawas langsung jungkir balik, bergaya kayak pendekar silat tapi pakai sendal jepit, lalu berdiri sambil meniru suara megafon. "Pengumuman. Pemenang debat gagal dapat hadiah, karena terlalu jujur dan miskin." Orang-orang ngakak sampai ada yang sempat menyangka itu bagian dari pertunjukan sirkus. Seorang pemuda nyeletuk, "Kayaknya Abu Nawas ini bukan manusia, tapi reinkarnasi antara ustadz dan stand-up comedian." Abu Nawas menjawab sambil kedipin mata, "Gak, aku ini cuma pengantar pesan dari Allah, plus bonus ketawa biar gak ngantuk." Pendeta mencoba bangkit lagi dengan sisa logika yang ia miliki. Ia berkata, "Tapi Yesus itu suci, tak berdosa. Ia hidup penuh kasih." Abu Nawas manggut-manggut layaknya santri yang habis makan tahu goreng. "Betul, aku juga cinta Yesus, tapi dia utusan, bukan Allah." Abu Nawas melanjutkan sambil bergaya seperti guru PAUD. "Waktu Yesus bayi, dia nyusu. Berarti Tuhan butuh susu dong? Kalau gak minum susu, nanti keropos dong tulangnya." Orang-orang mulai ngakak. Seorang ibu-ibu sampai harus duduk karena kakinya gemetar nahan tawa. Dan waktu bayi, Yesus pernah nangis. Masa Tuhan bisa kehausan? Bisa ngompol? Abu Nawas memeluk dirinya sendiri sambil bergaya seperti bayi, lalu berteriak, "Wah, Mama!" Penonton langsung histeris. Bahkan pendeta yang tadi serius pun nyaris tersenyum, tapi buru-buru merapatkan alisnya agar tetap terlihat galak. "Jangan anggap aku bercanda," ujar Abu Nawas, "tapi justru dengan bercanda, kadang kita lebih jujur pada logika." Tiba-tiba, dari balik jubahnya yang sudah lusuh dan bolong di ketiak itu, Abu Nawas mengeluarkan sebuah cermin kecil. Semua orang melongo. "Apa itu?" tanya pendeta curiga. Abu Nawas menjawab sambil mengangkat tinggi-tinggi cerminnya. "Ini, pendeta, adalah pembuktian bahwa Tuhan itu tidak perlu diwujudkan dalam rupa manusia. Karena jika Tuhan butuh wajah, maka semua manusia akan mengklaim wajahnya lah yang paling mirip Tuhan." Ia menunjuk wajahnya di cermin. "Lihat ini, apakah wajah seperti ini pantas disembah?" Semua penonton ketawa meledak-ledak. Seorang kakek bahkan sampai bersandar di unta karena nyaris pingsan gara-gara terlalu banyak ngakak. "Coba kau pegang cermin ini," lanjut Abu Nawas sambil menyodorkannya ke pendeta, "dan jujurlah pada dirimu sendiri. Apakah pantas Tuhanmu dibayangkan seperti manusia yang bisa berkeringat, bisa lapar, dan bisa meninggal?" Pendeta menatap cermin, dan tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Salah satu jemaat, pria muda yang tampak seperti mahasiswa teologi, berlutut sambil menahan tangis. "Selama ini aku bangga bisa berdebat soal Trinitas. Tapi hari ini, satu pertanyaan mengoyak semua dalilku. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanku?" Air matanya tumpah, mengalir deras seperti keran bocor. Abu Nawas menghampirinya, meletakkan tangan di pundaknya.
bukan salahmu kau bertanya. Justru pertanyaan itu adalah jalan menuju Allah. Seisi pasar senyap. Bahkan ayam-ayam yang biasanya ribut pun tiba-tiba berbaris rapi seolah sedang ikuti kajian. Seorang wanita tua berseru, "Hari ini aku melihat kebenaran. Tidak lewat pedang, tidak lewat kitab, tapi lewat logika dan cinta." Pedagang roti menangis sambil bagikan roti gratis. Bahkan tukang pacul di pojokan ikut sujud. Ada pula kucing liar yang melingkar di kaki Abu Nawas. Mungkin juga ikut merenung. Dalam suasana yang begitu haru, pendeta akhirnya menunduk dalam-dalam. Ia melepas salibnya perlahan, lalu berkata, "Abu Nawas, ajari aku mengenal Tuhanmu." Semua orang tersentak. Ada yang menjatuhkan kantong kacang, ada pula yang tak sengaja menggigit jari karena kaget. Tapi, Abu Nawas justru menjawab, "Tidak, bukan aku yang mengajarimu. Biarkan hati dan akalmu yang membimbingmu. Dan kalau kau yakin, ucapkanlah sendiri dengan kesadaranmu." Pendeta menangis terseduh. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tiba-tiba, orang-orang bersorak. Bahkan seekor kambing yang dari tadi diam, tiba-tiba melompat, lalu berlari sambil berputar 3 kali. Entah kerasukan atau kegirangan. Abu Nawas tersenyum. "Lihatlah, bahkan kambing pun tahu kapan harus takbir." Setelah pendeta mengucap syahadat dan orang-orang bersorak bahagia, semua mengira Abu Nawas akan memberikan ceramah penuh hikmah. Tapi justru, dia malah duduk bersila di tengah pasar, memandangi sandal jepitnya yang satu bolong dan satunya lagi miring. "Kenapa ya? Sandal kiri lebih cepat aus," gumamnya pelan. Orang-orang bengong. Beberapa bahkan nyaris mengira Abu Nawas kesurupan. Tiba-tiba, dia mendongak, tersenyum lebar, dan berkata, Tapi jangan salah, sandal ini temanku dalam mencari Allah. Lewat kaki, aku berjalan ke tempat debat. Lewat debat, hati-hati terbuka. Dan lewat hati, seseorang mengenal Tuhannya." Semua terdiam. Lalu tiba-tiba, tukang siomay di pojokan pasar berseru, "Ini filosofi sandal paling dalam yang pernah gue dengar." Dan semua langsung meledak dalam tawa sampai unta di belakang kios korma bersin 2 kali kayak orang pilek nahan emosi. Tiba-tiba seekor burung merpati terbang rendah, lalu mendarat di bahu Abu Nawas. Semua orang memandang dengan kagum, seolah itu tanda dari langit. Tapi si burung malah kentut. PRRRTTT. Abu Nawas cuma diam. Ia garuk-garuk kepala dan bilang, "Loh, ini burung kok kayak manusia ya? Dateng elegan, tapi pamitnya sembarangan." Semua ngakak. Seorang bocah perempuan tertawa sampai minta gendong, karena kakinya gemetar. Sementara itu, kambing yang tadi sempat ikut sujud, kini mendekat ke arah Abu Nawas dan mengeong. Ya, kambing mengeong. Sontak pasar hening, lalu pecah dengan tawa yang luar biasa. Kambingnya mualaf, kini berganti spesies, teriak seorang penonton. Abu Nawas tepuk tangan pelan. "Begitulah, kalau debat sampai bisa bikin kambing mengeong, berarti kita sudah kelewat batas akal manusia." Dan entah kenapa, setelah itu sekelompok orang malah spontan bersolawat bareng, termasuk tukang balon gas yang awalnya cuma lewat sambil nyari tabung bocor. Di tengah kegembiraan dan tawa, sang pendeta yang kini sudah mengenakan sorban pinjaman dari jamaah mendekat ke Abu Nawas. Wajahnya masih basah air mata, tapi senyumnya sudah ikhlas. Ia bertanya lirih, "Wahai Abu, setelah semua ini, apa yang harus kulakukan selanjutnya?" Abu Nawas mengangkat alis, lalu menjawab, "Pertama, kamu harus mandi." Semua orang melongo. "Kedua, ganti baju. Jangan pakai jubah hitam terus. Nanti disangka dukun santet. Ketiga, belajarlah, tapi dari hati, bukan dari ego." Pendeta terdiam. Ia nyaris menangis lagi. Tapi Abu Nawas belum selesai. Dan keempat, jangan lupa bayar janji. Tadi katanya 100 keping emas kalau kalah debat. Aku tunggu di warung kopi. Semua pecah tawa. Bahkan kambingnya ikutan bersuara keras. Mungkin ngambek karena gak dapat bagian hadiah. Tukang gorengan lewat, nyodorin bakwan. "Hadiah perdamaian ini, Bang." Abu Nawas terima bakwan itu kayak nerima mahkota dunia. "Alhamdulillah, Allah maha lucu juga ya," gumamnya. Hari mulai sore, tapi tak satu pun orang bergerak meninggalkan pasar. Semua seolah terhipnotis oleh kisah, logika, dan lelucon Abu Nawas yang tajam dan mengena. Seorang anak muda berkata sambil terisak, "Baru hari ini aku ketawa sambil belajar ketuhanan."
Seorang wanita tua mengangguk, dan aku baru tahu, tertawa bisa mengantar kita pada air mata hidayah. Abu Nawas berdiri perlahan, menatap mereka semua, lalu berkata, hari ini bukan tentang aku, bukan juga tentang dia yang kalah debat. Hari ini tentang bagaimana Allah membuka mata hati kita lewat celah tawa. Semua diam. Hanya terdengar suara angin dan kambing bersin. Lalu, entah siapa yang memulai. Tapi seluruh pasar bersyalawat, penuh haru dan bahagia. Seorang nenek mendadak sujud syukur di depan keranjang bawang. Bahkan tukang parkir unta berkata sambil meneteskan air mata, ini baru namanya, debat yang gak nyakitin, tapi ngubah hidup. Matahari mulai tenggelam. Langit berubah jingga, seolah ikut haru melihat semua kejadian hari itu. Abu Nawas berdiri, menepuk dadanya 3 kali, lalu berkata dengan suara pelan tapi menusuk hati, aku hanya penumpang di dunia ini. Tugasku hanya menyampaikan. Jika yang tersentuh hatinya hari ini bukan karena aku lucu atau pintar, tapi karena Allah telah menyentuh fitrah kalian. Ia lalu berjalan pergi pelan, menuruni jalan pasar, disambut angin sore yang menyapu jubahnya yang sobek di ujung. Tak ada yang bersuara, bahkan bayi dalam gendongan pun ikut diam. Lalu dari belakang, seorang bocah berteriak, Abu Nawas, besok debat lagi ya? Dan semua orang tertawa lagi. Tapi kali ini, tawa yang penuh makna. Karena hari itu, mereka belajar bahwa kebenaran bisa datang dalam bungkus tawa, dan tawa bisa jadi jembatan menuju cahaya. Baru saja Abu Nawas menghilang di balik deretan tenda pasar, tiba-tiba pembantu kerajaan berlari-lari sambil ngos-ngosan dan nyeker. Abu! Tunggu! Teriaknya. Orang-orang langsung menoleh. Si pembantu itu, namanya Mas Lamet, dikenal doyan drama dan sering overacting. Ia mendekat sambil membawa surat dari raja. Di depan kerumunan, dengan napas masih ngos-ngosan seperti orang habis dikejar tuyul, dia berkata, Tuan Abu Nawas, raja minta penjelasan. Katanya, kenapa satu pasar bisa mualaf gara-gara debat? Semua orang tertawa. Bahkan kambing yang tadi diam di pojokan pasar mendadak salto saking semangatnya. Mas Lamet lanjut, dan Yang Mulia juga bertanya, kenapa pendeta dari Roma malah sekarang ngajak sholat berjamaah di istana? Abu Nawas nyengir lebar, katakan pada raja, ini bukan karena aku, tapi karena Allah menunjukkan siapa yang benar, lewat mulut yang biasa nyolong ikan asin. Tiba-tiba, ikan asin yang diselipkan Abu tadi jatuh ke tanah. Semua langsung ngakak keras. Setibanya di istana, suasana makin tak karuan. Ternyata pendeta yang tadi kala debat kini sedang duduk bareng para ulama, minta diajarin cara wudhu. Tapi karena dia belum bisa bahasa Arab, dia ngikutin gerakan sambil bilang, Bismillah, basi lemah. Para ulama geleng-geleng. Abu Nawas langsung ngakak. Bukan basi lemah, itu bisa bikin batal wudhu. Bahkan raja pun keluar dari singgasananya sambil garuk-garuk kepala. Abu, apa yang kau lakukan di pasar? Itu tadi ada laporan. 17 orang mualaf, 4 orang histeris, dan 3 kambing ikut naik kereta ke masjid. Abu Nawas pura-pura mikir. Saya juga bingung, tuanku, mungkin Allah kasih hidayah lewat ketawa. Raja menatapnya serius, lalu tertawa sampai mahkota miring. Kalau begini, besok aku izinkan pasar jadi tempat dakwah nasional. Semua bersorak. Bahkan seorang prajurit pengawal saking senangnya, guling-guling di taman istana. Kambing-kambing pun bersuara keras. Embek takbir. Besok harinya, wartawan dari luar negeri berdatangan. Ada yang dari Roma, ada yang dari Bizantium, bahkan satu dari Cina yang bawa kamera berbentuk gentong. Mereka datang ingin mewawancarai Abu Nawas, yang saat itu sedang duduk santai sambil makan roti lapis ikan asin. Lagi. Salah satu reporter bertanya, How did you convince the priest to change religion? Abu Nawas ngunyah dulu, lalu jawab, I just ask one thing. Before Jesus was born, who was your God? Sang wartawan terdiam. 5 detik, lalu menangis. Oh my God, I never think about that. Tiba-tiba ia berlutut dan mengucapkan syahadat di tempat. Kameramennya pingsan. Editornya kabur ke dapur. Bahkan unta yang berdiri di dekat tenda langsung duduk dan ngupil karena bingung harus takbir atau foto selfie dulu. Abu Nawas mengangkat roti ke langit dan berseru, Allah, kalau dakwah bisa jalan sambil makan, ini nikmat mana lagi yang aku dustakan? Kisah Abu Nawas ini akhirnya tersebar ke seluruh pelosok negeri. Di warung kopi,
Orang-orang membicarakan pertanyaannya yang melegenda. Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu? Bahkan ada yang bikin stiker buat ditempel di belakang unta, tim Abu Nawas. Seorang tukang nasi kebuli bahkan buka usaha baru bernama Kambing Beriman, saking terkenalnya kisah kambing masuk masjid. Di satu sisi, para ulama kini mulai sadar bahwa logika bukan lawan wahyu, tapi jembatan menuju iman. Di sisi lain, para pendeta yang ikut menyaksikan debat Abu mulai membuka diri pada dialog damai. Bahkan ada yang berkata, "Aku datang untuk menantang, tapi aku pulang membawa cahaya." Dan semua orang tahu, semua itu berawal dari pertanyaan kecil dari sosok bersorban lusuh, yang lebih sering dikira pelawak daripada ulama. Tapi ternyata, dialah tanda bahwa Allah bisa sampaikan kebenaran lewat siapa saja. Sebelum matahari tenggelam, Abu Nawas menulis sesuatu di tanah dengan jari telunjuknya. Ia menulis satu kalimat, "Kebenaran bukan untuk dipaksa, tapi cukup ditunjukkan, dan biarkan ia berbicara sendiri." Kemudian ia berdiri, membawa sandal jepit bolongnya, dan melangkah pergi tanpa suara. Namun langkahnya itu justru meninggalkan gema di hati setiap orang yang pernah melihat debat itu. Bahkan anak-anak kecil yang tak mengerti agama, tetap mengingatnya sebagai orang lucu yang bikin pendeta nangis. Dan itulah Abu Nawas, menyentuh tanpa menyakiti, menjungkirkan logika tanpa menghina, mengajak berpikir tanpa marah-marah. Kisah ini belum selesai, karena setiap kali seseorang bertanya, "Sebelum Yesus lahir, siapa Tuhanmu?" maka Abu Nawas akan hadir, dalam logika yang jujur, dan dalam tawa yang membuka hati.